Mungkin pertama-tama kita terkejut dengan terjadinya peristiwa-peristiwa ketika kita tiba-tiba menyadari bahwa masa yang dikatakan oleh Allah pada akhirnya sudah tiba. Tetapi kita orang-orang kudus kemudian akan mendapatkan ketenangan kita kembali dan mulai melawan antikristus. Jadi kamu pikir kalau kamu itu Allah? Apakah kamu menciptakan alam semesta ini? Apakah kamu menciptakan manusia? Apakah kamu sungguh-sungguh penguasa jiwa manusia? Ini adalah kata-kata yang akan kita pakai untuk berperang melawan antikristus. Ketika antikristus membunuh orang-orang kudus dan umat Allah pada saat ini, kita juga akan mati. Tidak akan pernah ada pengganti Allah bagi kita. Iman tidak datang karena paksaan. Iman juga tidak muncul atau lenyap dengan alasan pemaksaan. Jauh dari hal itu, iman yang sejati pada kenyataannya memiliki kuasa yang lebih besar untuk mengalahkan paksaan. Orang-orang kudus karena itu kemudian akan menjadi martir, dan antikristus pada akhirnya akan kehilangan orang-orang kudus. Ketika antikristus membuat patung yang serupa dengan gambarnya dan menuntut orang-orang kudus untuk menyembah dia sebagai Allah, orang-orang kudus dan para hamba Allah akan berseru kepadanya, "Apakah kamu hamba Allah atau hamba iblis? Apakah kamu mengenal Injil, air, dan Roh? Apakah kamu mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah?" Ketika Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini, Ia akan membuang orang-orang sepertimu ke dalam api neraka yang paling dalam. Apakah kamu mengerti, wahai anak iblis? Antikristus dan nabinya kemudian akan membunuh orang-orang kudus, dan orang-orang kudus akan dengan sukacita menyambut kematian mereka bagi Allah. Ayat 10 mengatakan bahwa barang siapa ditujukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ini berarti bahwa kalau antikristus membunuh orang-orang kudus, Allah juga akan membuang dia dan pengikut-pengikutnya ke dalam lubang yang tidak berdasar dan juga membunuh mereka di bumi ini. Ketika orang-orang yang melawan Allah menyiksa orang-orang kudus, mereka juga akan menghadapi siksaan yang lebih besar lagi dari Allah. Dengan demikian, kita harus melawan antikristus dengan ketekunan iman kita. Masa berlangsungnya penganiayaan terhadap orang-orang kudus pada saat ini seluruhnya hanya selama 3,5 tahun. Tetapi Allah mungkin akan meringankan penganiayaan dan kesengsaraan orang-orang kudus, memperpendek masa berlangsungnya hanya menjadi beberapa bulan atau beberapa minggu saja. Meskipun orang-orang kudus akan menjadi martir, mereka akan hidup kembali. Mereka akan dibagikan dan diangkat, dan mereka akan diberkati untuk memerintah bersama dengan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun. Ketika kerajaan 1000 tahun tiba, keindahan alam akan mencapai puncaknya, dan orang-orang kudus akan memerintah dengan Tuhan di dalam tubuh kudus mereka yang diubahkan dari tubuh daging lama mereka. Kemudian mereka akan hidup berbahagia dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru selamanya. Bagaimana mungkin kita yang mengenal dan percaya kepada semua hal ini tidak bertekun melalui penderitaan yang hanya sementara yang akan datang kepada kita karena iman kita kepada Yesus? Tidak peduli bagaimanapun kerasnya kesengsaraan pada masa itu, orang-orang kudus dalam jumlah yang tidak terhitung akan menjadi martir, dan karena itu tidak ada alasan bagi kita juga untuk tidak menyambut kematian kita. Karena segala hal itu adalah benar, kita tidak akan pernah menyerah kepada kesengsaraan yang hanya bertahan sementara saja di dalam dunia ini. Di dalam contoh yang lebih lanjut, bahkan kalaupun dunia ini diubahkan menjadi surga selama 1000 tahun, kita tetap tidak akan pernah menyerah kepada antikristus. Semua hal itu tidak jauh dari kita, tetapi akan datang kepada kita dalam waktu yang sangat dekat. Karena itu kita harus mengabarkan Injil, air, dan Roh sekarang, ketika dunia masih ada di dalam keadaan damai. Untuk bersiap bagi masa kesengsaraan besar ini, kita dengan tekun mengabarkan Injil, air, dan Roh sekarang. Dalam waktu setahun, Injil yang kita beritakan akan melakukan pekerjaan yang sangat ajaib. Dalam satu negara atau secara internasional, pekerjaan yang ajaib dari Injil akan terjadi. Pada awalnya mungkin orang akan menganggap remeh Injil, air, dan Roh, tetapi banyak orang yang tidak mengenal firman wahyu akan mencari dan mendengarnya serta kemudian kembali kepada Injil, air, dan Roh, karena mereka akan sangat tertarik kepada firman wahyu dan tidak mungkin bisa meremehkannya. Wahyu 13 adalah pasal mengenai kematian orang-orang kudus. Ketika masa kematian datang, orang-orang kudus akan dibunuh menggunakan pedang atau ditembak mati. Banyak orang kudus dengan demikian akan dibunuh oleh tangan antikristus.
Tetapi kita bisa menghadapi kematian kita tanpa rasa takut, karena itu hanya kematian tubuh kita, bukan iman kita. Dengan dipenuhi oleh iman dan Roh Kudus, kita akan menyerukan perkataan keberanian yang tidak bisa dijelaskan. Anda tidak perlu merasa takut, meskipun Anda tidak pandai berbicara atau pemalu. Bayangkan saja para orang-orang kudus yang ada di masa gereja mula-mula. Orang-orang kudus pada zaman itu tidak menyerah kepada kuasa iblis karena mereka tidak hanya dibunuh sendirian tetapi secara bersama-sama, dan karena mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ingat saja apa yang sudah dikatakan Yesus kepada kita. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang akan kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 19-20. Untuk menerima kerajaan Allah, tidak bisakah kita sebagai umat Allah menanggung kematian kita? Kita semua bisa menanggungnya. Dunia ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh malapetaka ketujuh sangkakala dari Allah. Ketika suatu pengusaha mutlak yang bernama Antikristus akan memerintah selama beberapa waktu. Bagaimana mungkin kita menggantikan surga yang kekal dengan apapun yang ada di dunia ini, entah bagaimanapun bagusnya hal itu? Ketika dunia kemudian akan menjadi tempat yang mustahil untuk dihidupi, di mana sungai-sungai akan berubah menjadi absintus, lautan menjadi darah, dan alam menjadi porak-poranda. Lebih lagi, kita tidak akan menyerah kepada manusia binatang yang akan berusaha untuk membuat kita mengkhianati iman kita. Sejak hari kematian kita, satu-satunya dunia yang menanti orang-orang yang masih tetap ada di bumi ini adalah dunia yang dipenuhi dengan bencana yang tidak terkatakan, yang akan merajalela dengan hebatnya, dan tanaman akan berhenti menghasilkan buah, karena semuanya akan menjadi layu atau diterpai angin badai. Dalam dunia yang demikian, tanpa menyinggung masalah iman, tidak ada seorang pun yang masih ingin hidup lebih lama lagi. Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika masa kuda hitam sekarang ini bergerak sedikit saja, maka masa kuda hijau kuning akan sungguh-sungguh datang. Tuhan kita, dengan kata lain, akan segera datang. Yang saya katakan kepada Anda bukanlah agar Anda meninggalkan segala milik Anda karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Namun, yang saya katakan adalah bahwa kita harus terus melayani Tuhan kita sampai kepada hari kemunculan Antikristus dengan penuh kesetiaan dan tidak berubah baik nanti maupun sekarang. Kalaupun Anda entah karena apa kecewa atau putus asa sekarang, Anda tidak perlu lagi khawatir. Ketika Anda dan saya menyadari bahwa kita akan menjadi martir, hati kita akan menjadi tenang dan teduh. Karena kita akan menjadi martir, dengan kata lain, kita makan apa lagi yang masih tersisa? Kalau masih tersisa satu saja keinginan kita, maka itu adalah untuk memberitakan Injil ini kepada semua manusia di seluruh dunia, sehingga banyak orang-orang kudus akan bangkit di akhir zaman, diselamatkan dan menjadi mati dengan percaya kepada Injil ini, dan dengan itu menerima langit baru dan bumi baru. Saya juga berharap bahwa semua orang kudus akan menjadikan kerajaan Kristus menjadi milik mereka dengan iman, sesudah dipelihara dengan percaya kepada kebenaran ini, dan dengan itu dengan rela menjalani segala sesuatu yang menunggu mereka pada masa Antikristus. Allah sudah memberikan kepada kita berkat kematiannya, dan tidak semua orang bisa hidup bagi Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Allah yang memberikan berkat yang demikian kepada saya, dan saya sangat bersukacita akan kenyataan bahwa saya akan mati di dalam iman. Karena kita sudah tidak berharap dan juga tidak memiliki ikatan dengan dunia ini, kematian adalah sukacita yang sangat besar bagi kita. Yang harus kita lakukan hanyalah berharap untuk kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru yang dipersiapkan Allah bagi kita, menjalani kehidupan kita dengan mempersatukan upaya kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai hari kedatangan kembali ke Tuhan kita, menerima Dia dengan sukacita ketika Ia kembali, dan menuju ke tempat yang sudah kita harapkan. Percayalah kepada firman-Nya, karena semua hal itu memang akan terjadi. Kita tidak boleh menerima tanda dari Antikristus, karena kita adalah umat dari kerajaan surga. Karena menerima tanda akan menjadi suatu pilihan pribadi, maka hal itu tidak akan dilakukan hanya dengan paksaan fisik, tetapi dengan penerimaan di hati. Bahkan anak-anak kita
Kalau Injil itu ditemukan di dalam kehidupan mereka, akan menyambut kematian mereka dengan lebih baik daripada orang-orang dewasa, karena mereka juga memiliki Roh Kudus berdiam di dalam diri mereka. Sebagaimana orang-orang dewasa mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, kalau Roh Kudus ada di dalam hati mereka, juga pastilah akan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan Allah mereka. Alkitab menjelaskan kepada kita agar tidak memikirkan mengenai apa yang akan kita katakan ketika kita diseret ke hadapan Antikristus, karena Roh Kudus yang akan memenuhi hati kita dengan kata-kata yang bisa kita pakai untuk berbicara. Anak-anak Allah mungkin juga takut ketika mereka muda dan lemah, tetapi Roh Kudus di dalam mereka tidak pernah takut. Mereka akan menjadi mati dengan kuasa dari Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka. Karena mereka juga adalah milik Allah, Ia akan menerima jiwa mereka, mengizinkan mereka membiarkan tubuh mereka dibunuh, dan juga memberi pahala kepada mereka untuk memerintah di dunia yang lebih baik. Allah akan memenuhi hati orang-orang yang dilahirkan kembali oleh air dan Roh dengan firman-Nya untuk berkata-kata. Karena hanya jiwa-jiwa yang sudah dipilih untuk dan diterima oleh Allah yang bisa menjadi martir, Allah tidak bisa tidak mempersiapkan iman mereka demi namanya. Hanya dengan kenyataan bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus berdiam di dalam diri kita karena sudah percaya kepada Injil, air, dan Roh, kita semua bisa akan menerima pahala berupa kerajaan 1000 tahun dan kemuliaan dari langit baru dan bumi baru. Di akhir zaman, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hati kita. Saat kita ditentukan untuk menjadi martir, ketika kita memang dijadikan martir sesuai dengan rencana Allah, kita semua akan menjalani kematian kita pada saat memuji, menyembah, dan memuliakan Dia di hadapannya. Karena kita percaya kepada Allah, kita mengikuti Dia dengan iman yang menyerukan amin. Karena kita tahu bahwa kita akan menjadi martir, ketamakan kita akan kedagingan secara wajar akan menyingkir dari kita, membuat jiwa kita menjadi sangat murni. Menjadi martir, yang adalah kehendak Allah bagi kita, adalah menerima berkat yang besar dan dimuliakan dengan hebat. Karena semua orang kudus memiliki pengharapan mereka untuk berdiam selamanya di langit baru dan bumi baru. Mereka akan berperang melawan Antikristus dan mempertahankan Injil, air, dan Roh di dalam hati mereka sampai akhirnya. Pada masa kesengsaraan besar ini, semua orang kudus dengan mengakui Yesus Kristus sebagai Allah dan mereka dan percaya kepada keselamatan yang sempurna yang diberikan olehnya akan menyambut kematian mereka di hadapan Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada saya berkat kemartiran ini.